ketika teman-teman melihat Danau Laut Tinggal itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Dunsana dengan program kita podcast Info Sumbar. Kali ini Info Sumbar kedatangan adik-adik dari Lawalata Institut Pertanian Bogor. Nah, dua orang yang ada di sini mereka sudah datang hadir ke Sumatera Barat untuk menggali potensi Danau Laut Tinggal Pasaman Barat. Nah, langsung saja kita perkenalkan dengan Aura dan juga Aska. Yeah. Selamat datang Aura, Aska. Yeah, gimana nih? Mungkin kita bakalan sedikit cerita-cerita seperti apa pengalaman teman-teman di Sumatera Barat. Mungkin dari Aska atau Aura, silakan perkenalkan diri dulu. Oke, halo teman-teman, aku Aura dari Lawalata IPB. Halo teman-teman, saya Askara Zendra dari Lawalata IPB. Teman-teman, Lawalata itu apa sih sebenarnya? Bisa disampaikan dulu nih. Oke. Kalau Lawalata itu adalah mahasiswa perkumpulan pecinta alam. Jadi itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang satu unit IPB. Jadi tempat orang-orang yang emang suka berkegiatan di alam bebas gitulah. Oke. Nah, kegiatan dari Lawalata itu apa aja? Jadi Lawalata ini sekalian refresh kali ya. Boleh. Jadi Lawalata tuh dia itu didirikan pada tahun 1974 pada tanggal 21 September. Itu jadi seperti yang tadi Kak Aura bilang, kalau misalnya Lawalata itu adalah perkumpulan mahasiswa pencinta alam yang berdiri di Institut Pertanian Bogor. Nah, kita itu emang basicnya itu berbeda, jadi kita itu lebih ke scientific adventure, Bang. Scientific adventure? Ya, bukan hanya berpetualang saja, tapi kita mau masukkan unsur-unsur penelitian di dalamnya. Jadi harus ada sesuatu yang dikembangkan dalam penelitian itu tersebut gitu, apapun itu. Dan untuk yang sedang kami lakukan itu kemarin itu adalah studi lapangan anggota. Apa itu studi lapangan anggota? Jadi studi lapangan anggota itu adalah gimana caranya satu angkatan kita di Lawalata Institut Pertanian Bogor ini itu memilih suatu kajian atau urgensi yang terjadi pada Indonesia ini. Jadi kita melihat urgensi apa aja yang ada di sana dan kita menggali potensinya. Jadi cara menentukannya seperti itu. Oke. Nah, teman-teman kemarin menentukan atau memilih Pasaman Barat dengan Danau Laut Tinggalnya. Nah, itu kenapa? Kalau kenapa dari kita sendiri memilih Danau Laut Tinggal, karena kita melihat ada satu potensi yang bisa dikembangin nih Pak untuk jadi ekowisata. Pertama, karena kita melihat di sana masih asri dan belum banyak terjamah sama masyarakat. Dan jalur di sana juga masih sangat sulit untuk dijangkau. Kami di sana membutuhkan 4 hari lamanya untuk sampai di Danau Laut Tinggal, dan ternyata banyak potensi mulai dari mamalia, avifauna, dan juga indeks kesesuaian wisata di sana juga menunjukkan nilai yang baik gitu untuk dijadikan ekowisata. Oke, berarti ada potensi sebenarnya ya dari Danau Laut Tinggal dan Pasaman Barat sendiri sebenarnya ya. Nah, ketika teman-teman memilih Danau Laut Tinggal nih, apa saja sih yang teman-teman persiapkan sebelum berangkat ke Pasaman Baratnya? Oke. Jadi yang kami persiapkan itu mulai dari persiapan kajian dulu. Jadi kita penentuan kajian itu disiapkan itu 2 bulan sebelum. Jadi ada waktunya. Rentannya itu biasanya 4 bulan. Jadi 2 bulan sebelum 2 bulan pertama yang kami lakukan itu adalah persiapan kajian, dan kita mencari tahu apa saja yang ada dalam kajian itu. Setelah menentukan kajiannya, kita lalu memastikan manajemen untuk perjalanan, persiapan, dan apa saja yang bakal menjadi outputnya nanti. Nah, disitulah. Jadi kurang lebih 4 bulan yang lalu kita baru menentukan dan memfiksasikan kajiannya itu sampai ke Danau Laut Tinggal. Tuh. Berarti ada 4 bulan rentan waktu persiapan ya. 4 bulan. Dan teman-teman di sini semuanya satu angkatan atau beda angkatan? Ada yang kakak tingkat juga. Ada kakak tingkat. Berarti
beda angkatan lah ya. Iya. Ada 1-2 perbedaan, 1-2 tahun gitu kan. Iya. Oke. Nah, ketika teman-teman akan berangkat nih, siapa saja yang terlibat dalam pemberangkatan ini? Kalau dari tim sendiri itu ada 30 orang, 1 orang itu terkendala tidak ikut dan ditemani sama 3 orang pendamping itu kakak tingkat. Tapi karena 1 orang kakak pendampingnya juga terkendala, jadi hanya 2 kakak pendamping. 2 orang. Jadi total tim yang berangkat saat ini 31 orang. 31. Nah, itu siapa saja yang teman-teman hubungi sebelum berangkat ke sini? Kalau misalkan dari kami sendiri menghubungi Dinas Kehutanan Tahun Sumatera Barat. ya, Oke. dan KPHL dan Bupati serta Gubernur Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat ya. Iya. Nah, tanggapan dari stakeholders lah yang ketika teman-teman menghubungi itu seperti apa? Oke, mungkin dari tanggapan yang pas pertama kali datang ya. Jadi alhamdulillahnya pas kemarin kita datang itu kita langsung ke KPHL yang ada di Pasaman Barat. Nah, di sana alhamdulillah kita disambut dengan baik dan untungnya Kepala Dinas Pariwisata Pasaman Barat itu Bapak Diki itu langsung datang juga ke sana untuk menyambut dengan hangat lah. Akhirnya kita pokoknya kita berpas-pasan juga sama waktu itu ulang tahunnya wakil kalau nggak salah, wakil bupati. Jadi kita berkesempatan hadir juga di rumah wakil bupatinya dan di situ awal mula kita ada pemaparan lah sedikit tentang rencana kegiatan kita untuk kedepannya di Pasaman Barat. Nah setelah itu kita langsung diundang besoknya sama Pak Bupatinya langsung ya. Jadi kita langsung diundang itu langsung datang ke kantor dinas bupatinya di Pasaman Barat. Di sana kita menjelaskan ulang apa yang akan kita lakukan pada kegiatan ekspedisi Nirwana Dalingga ini dan alhamdulillah didukung sekali karena memang di Pasaman Barat ini sebenarnya punya banyak potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan tapi memang belum terekspos saja. Gitu. Nah, kita mencoba untuk salah satunya itu Danau Tinggal. Salah satunya. Nah, ketika nih, setelah berurusan dengan pemerintahan, stakeholders, teman-teman mulai masuk. Nah, itu gimana? Apa yang teman-teman temui? Yang pertama itu mungkin ketika sudah bertemu dengan orang-orang dan stakeholder yang ada di daerah setempat, itu kita alhamdulillah yang pertama itu kita mendapatkan banyaknya link lah. Jadi kita dipermudah untuk menemui siapa saja yang memang berkepentingan di daerah tersebut atau berkepentingan di suatu wilayah tersebut. Dan di situ kita bisa dengan mudahnya juga untuk mengakses beberapa wilayah dan tahu juga jadinya informasi sebelumnya itu tentang wilayah tersebut atau daerah tersebut. Jadi kita dapat semua aksesnya itu. Ketika hari H masuk ke kawasan atau menyusuri daerah yang akan menuju Danau Laut Tinggal, itu berapa lama proses teman-teman mulai masuk ke sana? Oh. Untuk sampai di desa itu pertama kali kita menetap di desa selama 2 hari. Desa Sitabu, Rabi Jongor. Itu kami di sana untuk melakukan persiapan trekking ke atas dan ke atas itu membutuhkan 4 hari. Ya. Terus sudah sampai Danau Laut Tinggal kita melakukan penelitian dan pengambilan data itu selama 4 hari juga dan trekking turun itu selama 2 hari. Jadi total di hutan kami 10 hari. 10 hari di hutan. Itu semuanya ikut 31 orang. Semuanya ikut 31 orang. Oke, 31 orang. Berapa cowok cewek? 13 cewek, sisanya cowok. Sisanya cowok, berarti ada 13 orang cewek ya. Dan apa nih pengalaman teman-teman ketika 8 hari pulang pergi berada di hutan yang bisa dibilang masih asri lah gitu. Mungkin untuk dari kemarin tanggapan dari teman-teman itu karena memang pertama kali kita ke Sumatera, hutan Sumatera ya. Biasanya kan memang kita bermainnya di daerah Jawa-Jawa aja. Oke. Nah, pertama kali kita datang ke Sumatera memang masih asri banget gitu. Kita alhamdulillah banget masih bisa ngelihat
burung-burung di atas dengan maksudnya burung-burung yang dilindungi ya. Apalagi kan kalau di Indonesia di Jawa apalagi itu susah sekali. Gitu. Jadi kita masih melihat fauna dan flora yang mungkin susah untuk dilihat orang lain ya. Jadi kita dapat poinnya di situ dan memang untuk perbedaan jalur apalagi di Jawa dan Sumatera sendiri berbeda sekali. Beda ya? Beda sekali kontur dan memang vegetasi dalam trekking kita jalan kemarin itu memang sangat cukup lebat dan tertutup. Jadi sinar matahari pun susah masuk juga. Oh iya. Ya. Jadi kemarin tuh kita melewati hutan lumut yang ada dari Sosopan air panas itu ke daerah Danau Laut Tinggal dan kita pertama kali juga trekking menyeberangi sungai terus dari yang tadi Simpang Lolo sampai Aksi Mariam sampai Sosopan itu. Itu pengalaman pertama kali kita lumayan cukup menantang gitu ya menyeberangi sungai dengan jumlah 31 orang. Itu pertama kali kita kaget juga gitu karena biasanya kan kalau misalnya menyeberangi sungai itu 1 atau 2 sungai saja mungkin biasa saja gitu tapi kita melewati hilir sampai ke hulunya gitu. Oke, berarti disusuri ya. Dengan menyusuri hutan pinggirnya memang sungai. Sungai. Flora apa yang unik? Nah, flora dulu nih, kita bicara flora. Flora apa yang unik yang ditemuin selama perjalanan? Kalau flora itu kami menemukan kantong semar yang sebagai indeks yang menyatakan bahwa lingkungan atau kawasan tersebut masih asri. Dan itu cukup banyak dari jalur sampai ke arah danau itu masih ada kantong semar. Berarti memang karena kantong semar itu bisa menjadi salah satu tolak ukur alam itu masih asri. Kenapa? Karena yang pertama itu kantong semar itu memang tumbuhnya sebenarnya tidak tahu menempat. Jadi memang spesies itu tumbuh di mana kalau lingkungannya itu mendukung. Oh gitu. Jadi pada saat tanaman itu tumbuh berarti masih belum terjamah sama manusia. Oh gitu. Gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Dan kemarin tuh ada 2 jenis juga. Yang pertama itu yang panjang dan yang satu lagi yang kecil. Ada fotonya? Ada. Ada lagi nggak yang lain flora yang ditemuin selain kantong semar tadi? Kalau flora juga itu ada bayam, tapi bayamnya tuh yang warna ungu gitu loh. Ada daunnya. Aku lupa sih nama jenisnya apa, tapi itu ada. Dan unik, warnanya juga ungu. Nah, kalau fauna. Kalau kawasan hutan yang masih asri, fauna ini sepertinya lebih banyak jenisnya. Apa aja? Kalau fauna cukup banyak dan aku cukup kaget juga pas lihat jejak harimau. Pas pertama ngelihat jejak harimau, wah keren nih. Tapi pas kesana ketemu lagi, waduh kok serem ya. Banyak gini jejaknya. Makin serem, makin ke atas makin banyak. Berapa banyak jejak harimau yang ditemuin selama menyusuri kawasan tersebut? Berapa ya? Mungkin sekitar 3 kali. 3 kali jejak harimau. 3 kali jejak harimau. Dan ada di foto. Di foto dan diidentifikasi. Seberapa besar? Mungkin kalau ukurannya mungkin sebesar tangan. Tangan. Karena waktu itu sebelum saya foto saya ini dulu. Sebesar telapak tangan. Saya ukur dengan tangan saya. Berarti dewasa. Ya, Harimau dewasa. Tapi ada juga yang ukurannya Kecil. lebih kecil. Ada juga yang kecil. Berarti ada beberapa ekor. Iya. Individu yang berbeda. Oke, berarti ada beberapa ekor harimau yang ada di dalam hutan sana dan memang tidak ditemuin ya, maksudnya selama teman-teman berjalan itu tidak, alhamdulillah tidak papasan ya. Jangan sampai. Oke, nah selain harimau apalagi yang teman-teman temui jejak-jejaknya atau mungkin yang benar-benar bertemu gitu, apalagi? Kemarin sempat juga ketemu sama jejak beruang, Mas. Ada beruang juga? Ada jejak beruang madu. Beruang madu? Nah itu satu jejak. Di pohon atau di tanah juga? Di tanah? Di jalur menuju danaunya. Oke, berarti ada jejak beruang madu juga. Kalau untuk unggas atau tipe burung yang memang ketemu atau dilihat gitu? Burung yang paling menarik itu ada rangkong, itu cukup banyak ketemu rangkong, belasan individu. Terus juga ketemu elang ular bido. Elang ular bido. Kalau elang ular bido itu secara bentuk fisik ada yang khas dari elang tersebut? Mungkin kalau elang ular bido itu dia cukup ukurannya sedang. Si elangnya tidak terlalu besar kayak bald eagle, tidak terlalu besar. Tapi memang dia ini untuk
jarak tempuhnya itu lumayan jauh. Mungkin biasa dia menempuh jarak itu berkilometer. Jadi memang mungkin kemarin kesempatannya rada pas, jadi kita dapat juga gitu ada fotonya. Gitu. Ada fotonya. Kebetulan mereka hadir, teman-teman juga ada di sana. Gitu. Oke. Dan ketika dari luar masuk ke dalam, nah ketika teman-teman melihat Danau Laut Tinggal itu seperti apa? Kalau kami lihat yang pertama kali, karena nyampainya jam 10 malam nih mas. Oh malam? Malam. Oke. Itu belum kelihatan apa-apa, tapi pas pagi disambut sama danau yang benar-benar hijau. Dan juga Hijau danaunya? hijau. Oke. Dan kami juga langsung ngukur pH di situ, pH-nya rendah sekitar 3. Itu masih di pinggiran, mungkin kalau misalkan lebih ke tengah bisa lebih rendah. Dan gak ada spesies yang hidup di danau itu. Kenapa? Karena mungkin pH-nya rendah juga. Oh, pH rendah ini terlalu... Jadi ada yang unik Iya. Bang di Danau Laut Tinggal ini. Jadi Danau Laut Tinggal ini walaupun si debit airnya dan kawasannya luas, inletnya banyak, sungai-sungai yang masuknya banyak untuk mengisi debit air tersebut. Tapi pas kita penelitian kemarin itu kita coba uji kadar pH-nya itu dia menunjukkan angka 3. 3? Ya, kurang lebih 3. Oke. Itu menunjukkan bahwa si airnya itu asam, Bang. Asam kan? Ya, asam. Jadi memang kita ndak memberi tahu kalau orang-orang untuk berenang di sana, dan mungkin karena pH-nya rendah juga itu mungkin bisa berefek untuk kulit juga, Bang. Oh gitu. Ya, Oke, jadi cukup bahaya lah gitu. Jadi makanya kemarin kita penelitian di sana itu kita cuma menguji batas-batas wilayah yang di sampingnya aja. Jadi pesisirnya kita susur, terus kita dapat 7 stasiun. Jadi stasiun yang pertama itu yang kita tinggali itu di campnya. Jadi itu stasiunnya terbentuk karena longsoran dari sungai yang inlet tuh. Inlet. Ya, kan inlet tuh yang masuk ke danau tuh. Jadi longsoran inlet dari sungai itu yang membentuk daratan itu, Bang. Jadi kita ada 7 kawasan kemarin kita nemuin. 7 kawasan daratan yang memang terbentuk ya. Oke. Tapi cuma 3 yang bisa kita lewatin lewat darat. Sisanya kemarin kita bawa ini apa namanya, ban karet juga, Bang. Oh, ada ban karet. Ya, ada ban karet. Disusur pakai ban karet. Oke, siap. Nah, itu selama di sana apalagi yang teman-teman dapat dalam kawasan Danau Laut Tinggal itu sendiri? Kalau dalam kawasan Laut Tinggal, karena memang metode yang kita lakukan itu kemarin cukup banyak. Itu ada ADO-DTWA, ada IKW, Avifauna, Mama, dan satu lagi itu ada Kesiapan masyarakat. Iya, kesiapan masyarakat. Jadi Masyarakatnya gimana? oh iya, boleh dijelasin? Kalau dari masyarakat, alhamdulillah disambut hangat sekali. Kita disambut, itu tadinya mau disambut pas di awal, cuma kita karena di awal cuma 2 hari. Jadi ada perayaan sambutan untuk kami, untuk tim ekspedisi dari masyarakat setempat itu melaksanakan gendang sambilan ya, gendang sambilan sama tari tortor. Tari tortor bisa juga tari tortor ya. Iya. Juga tari tortor, alhamdulillah. Jadi masyarakat di sana juga Antusias. memberikan antusias yang baik lah ya kepada teman-teman. Dan terus selama di sana di Pasaman Baratnya nih teman-teman sudah. Ketika balik ada yang aneh-aneh kak? Maksudnya ketemu lagi nggak jejak harimau atau apa gitu? Kalau jejak masih ketemu. Masih ada. Masih ada. Masih ketemu. Dan ketika teman-teman lewat itu emang siang atau malam? Kalau kita trekking, kita usahain dari tim memang jangan sampai trekking malam. Oh malam. Oke. Cuman memang yang dari air panas itu sampai ke Danau Laut Tinggal karena memang itu sesuai sama apa yang kita sudah rencanakan sebelumnya, memang sampainya rada malam karena tinggal turun aja. Iya. Oh. Jadi sampai puncaknya itu 1940 itu baru turun ke danaunya. Oh, turun ke danau ya. Oke. Nah, ketika teman-teman bertemu tadi ada itu ya apa namanya air panas ya. Nah, di sana emang sudah ada jalur ke air panas atau air panas itu teman-teman yang baru pertama kali melihat atau seperti apa? Untuk jalur ke air panas itu memang udah sering masyarakat ke sana karena air panas ini dinilai sebagai tempat berobat gitu mas. Tempat berobat ya bagi masyarakat. Bagi masyarakat Sitabu. Oh Sitabu. Oke. Dan di sana juga ada rumah singgah ya. Ya, rumah singgah. Rumah singgah yang diisinya
untuk masyarakat Sitabu bertani, nanti hasil panennya sekitar beberapa minggu baru mereka balik bawa pulang ke desa. Nah, ketika teman-teman masuk ke dalam itu ada pemukiman atau kampung yang ada di dalam yang teman-teman temuin? Atau kampung terakhirnya di mana? Ya. Jadi kita melewati 2 kampung yang sebelumnya itu atau mungkin waktu yang lama itu dulu ada di sana, sekarang udah berpindah. Nah, jadi pas kita kemarin trekking itu pertama kali sampai Simpang Lolo itu ada sekitar 1 kakak. Nah, di sana itu yang tinggal itu ada 5 orang. Di situ ada ibunya, ada bapaknya, dan di situ ada 3 rumah. 3 rumah. Ya, di Simpang Lolo itu. Tadinya di sana itu memang masih banyak lah layaknya desa-desa seperti biasanya, karena memang sering terjadinya banjir dan air bah karena memang di pesisir sungai banget si letaknya tuh Pinggir. ya Pinggir pinggir banget. sungai. Tapi sekarang udah dibikin seperti mungkin ya Dam gitu ya. iya dam gitu sama warga sananya gitu. Nah setelah itu kita ke namanya Aik Simariam. Nah Aik Simariam ini di situ ditinggal sama satu keluarga juga yang berisi ada orang tuanya, anaknya dan cucunya di sana. Nah kemarin itu memang kita dikasih tempat singgah di sana di satu rumah yang memang kosong di sana kan. Nah di sana tuh dulunya memang ada desa, ada masjid, ada pokoknya cukup layak huni lah di sana tuh. Tapi sama seperti yang ada di Simpang Lolo, karena memang terjadinya banjir dan longsor, banyak warga desa yang pindah akhirnya. Dan kalau kemarin saya bertanya dan wawancara kepada bapak yang tinggal di sana, itu memang sejarahnya itu dulu orang-orang atau keturunan raja yang tinggal di sana. Tuh. Oke. Jadi teman-teman mendapatkan sebuah insight baru juga lah ya dari sana ya. Nah, terus apa nih ketika teman-teman sudah turun dari Danau Laut Tinggal, sudah menyusuri dan balik lagi, apa konklusi atau kesimpulan yang bisa teman-teman bawa ketika balik dari Danau Laut Tinggal tersebut? Setelah pulang itu kami kemarin sempat juga menyusun hasil olah data untuk pemaparan sementara sama Bapak Bupati, dan hasilnya itu menunjukkan bahwa Danau Laut Tinggal itu memang cocok untuk dijadikan ekowisata. Ya, dan selanjutnya juga nanti kami akan melakukan seminar hasil Mas di IPB yang nanti akan dipaparin sama stakeholder di IPB juga, dan juga sebagai datanya nanti kami rekomendasikan kepada perangkat daerah Pasaman Barat untuk ditindaklanjuti. Oke, nah mungkin ada sedikit nih yang kadang menjadi pertanyaan terkait konflik. Tadi kan teman-teman ketika masuk ke dalam menemukan jejak harimau, dan kita ya tidak bisa memungkiri bahwa jalur tersebut menjadi jalur mereka lewat juga. Nah, bagaimana, ada nggak dari teman-teman mengetahui tips dan trik setidaknya ketika teman-teman memberikan rekomendasi bahwa ini cocok menjadi sebuah destinasi ekowisata, tapi kan untuk menghindari konflik dengan flow atau dengan hewan yang ada di sana, sehingga jangan sampai jatuh korban, baik itu dari hewannya ataupun dari manusianya, itu seperti apa? Kalau untuk persiapan ke Danau Laut Tinggal memang menjadi wisata minat khusus ya Mas. Jadi emang perlu persiapan yang benar-benar matang. Kami juga kemarin tim dibekali masing-masing tuh bawa 1 flare. Ya, memang, jadi iya. kita sebelumnya juga mempersiapkan risk assessment-nya. Oke. Jadi risk assessment-nya itu kemarin kita itu membawa flare, 1 orang 1. Karena kan yang kita tahu bahwa harimau atau macan dan lain-lain yang di sana kan takut dengan api atau sumber cahaya lah, Sumber cahaya ya. ataupun suara-suara yang tidak enak didengar sama mereka. Biasanya dibuat suatu kentongan atau apa, mereka biasanya kabur. Oh, Jadi gitu, kita yang dapat risk assessment-nya seperti itu, dan kita juga membuat topeng juga. Jadi kan biasa untuk spesies mamalia, apalagi kucing besar, itu biasanya kan menerkamnya langsung ke bagian leher. ya. Nah, jadi kita kemarin udah mempersiapkan topeng juga, jadi topengnya kita pakai di Di belakang.
untuk menutupi leher. Untuk menutup Oh, leher. itu selama perjalanan dipakai? Iya. Oh iya. Oke, siap. Gitu. Nah, berarti memang ada risk assessment yang harus diketahui ya bagi masyarakat yang memang seperti yang dibilang tadi sama Aura, bahwa untuk ke Danau Laut Tinggal ini menjadi wisata minat khusus dengan persiapan yang mungkin sudah ada dipersiapkan sebelum berangkat gitu ya. Oke, nah terus apa lagi nih terkait risk assessment yang mungkin bagi teman-teman yang berminat, apa yang perlu diketahui lagi selain tadi topeng, udah flare, terus apa lagi nih yang perlu dipersiapkan? Paling tipsnya itu terkait konsumsi sih Mas. Jangan sampai yang berbau-bau amis. Kemarin juga tim sempat bawa ini ya, udang rebon, dan itu sempat digoreng juga dan baunya itu benar-benar kecium gitu. Makanya tipsnya tuh jangan, kalau misalnya emang mau udang rebon, sebaiknya emang langsung dicampur sama nasi aja. Dimasak, direbus, jangan digoreng karena bau menyengat itu mengundang mereka. Oh, bau menyengat mengundang mereka. Ya. Oke, sip. Menjadi catatan bagi kita bersama. Siapa tahu nih Dunsana Info Sumbar mau mencoba untuk bereksplorasi dan berekspedisi ke Danau Laut Tinggal. Nah, ini ada beberapa tips yang sudah diberikan oleh teman-teman dari Lawarata, mungkin bisa dipakai dan dipersiapkan. Jadi jangan sampai nggak mempersiapkan diri ya, berarti ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, terus apa nih ketika teman-teman hari ini ada agenda lagi nggak? Hari ini Sebelum balik ke Bogor. Hari ini ada pemaparan sama Kepala Dinas Pasaman Sumatera Barat. Kepala Dinas Pertanian Sumatera Barat ya. Oke. Itu yang dipaparkan apa sih? Itu hasil sementara terkait data apa aja yang udah kita ambil. Mulai dari ke-6 metode itu kita paparin. Oh, terus. Nah, terus balik ke Bogor kapan? Tanggal 18 besok. 18 ya. 18 Januari. Nah, setelah ini Danau Laut Tinggal udah nih. Apa lagi? Rencananya ya. Karena eksplorasi kan sebenarnya bahkan untuk kawasan Sumatera masih sangat banyak kan. Ada nggak teman-teman yang wah setelah Danau Laut Tinggal kesini nih, ada nggak? Udah ada rencana atau masih ya udah nanti aja lah dipikirin? Kalau misalnya kegiatan di Lawalata itu selanjutnya mungkin lebih ke ekspedisi KM Mas. Jadi ada di Lawalata itu ada 6 kelompok minat, KM itu kelompok minat. Jadi nanti per kelompok minat itu biasanya melakukan ekspedisi sendiri gitu. Kan kalau sekarang itu sebagai langkah awal satu angkatan kami nih. Jadi batu loncatan buat ekspedisi-ekspedisi selanjutnya. Gitu. Oke, kalau boleh tahu sebelum dari Danau Laut Tinggal di mana aja ya untuk ekspedisinya? Terakhir itu ada penelitian ANOA di Gandang Dewata, Taman Nasional Gandang Dewata. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat Iya. ya. Berarti udah pernah ke Sulawesi Barat juga. Iya. Dan di sana yang ditemuin Itu khusus meneliti ANOA-nya. anoanya. Dan memang banyak di sana. Iya. Dan Taman Nasional Gandang Dewata juga termasuk Taman Nasional baru. Oh, baru ya? Jadi datanya masih kurang juga. Oke, dan teman-teman mencoba melengkapi data yang ada. Siap. Oke. Itu saja. Terima kasih teman-teman dari Lawalata. Terima kasih juga mereka sudah mencoba memberikan input kepada Sumatera Barat. Apa sih yang menjadi potensi khususnya Danau Laut Tinggal dan Pasaman Barat sendiri, dan alhamdulillah positif tanggapannya dari masyarakatnya juga positif, dan teman-teman senang. Senang. Alhamdulillah. Bisa dengan itulah. Oke, berarti tinggal dari kita warga Sumatera Barat menjaga dan mendukung seperti apa pengembangan khususnya pariwisata Sumatera Barat agar mungkin bisa lebih banyak lagi dikunjungi oleh masyarakat, khususnya nanti di wisata minat khusus seperti di Danau Laut Tinggal. Dan terima kasih Dunsana Info Sumbar sudah mengikuti podcast Info Sumbar. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.